Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita akan menyelami materi yang kayaknya menarik banget nih, langsung dari kuliah Gifford Carl Sagan. Kuliah-kuliah ini kan terkenal ya, sering bahas tema teologi alami. Nah, kita fokus ke bab 5, cerita rakyat makhluk luar angkasa, implikasi bagi evolusi agama. Sumber kita, transkrip kuliahnya langsung, jadi ini pandangan unik Sagan soal hubungan antara percaya alien sama perkembangan agama gitu. Betul. Jadi misi kita kali ini ya mau coba memahami lewat kacamatanya Sagan yang skeptis itu. Kenapa sih gagasan soal makhluk luar angkasa ini kok menarik banget buat kita? Terus gimana cerita-cerita ini muncul dan awet? Dan yang penting nih, apa kaitannya sama cara kita mikir soal keyakinan, soal bukti, dan mungkin juga soal evolusi agama itu sendiri? Kita bakal bedah klaim-klaim populer yang Sagan bahas dan lihat apa yang bisa kita pelajari dari analisisnya yang tajam itu. Oke, mari kita bedah ini ya. Sagan ini kan dia astronom ya, jadi dia sangat terbuka soal kemungkinan ada kehidupan cerdas di luar sana. Dia bahkan aktif kan ikut cari sinyal dari peradaban lain. Tapi di sisi lain dia keras banget soal bukti. Kenapa gitu? Ya, Karena topik ini kan kita tahu semua lah ya, emosinya kuat banget. Sagan ngakuin kemungkinan alien dateng, tapi dia langsung pasang standar bukti yang tinggi banget. Kenapa sih harus super hati-hati di sini? nipu diri sendiri. Apalagi kalau kita pengen banget percaya sesuatu kan. Keinginan itu bisa bikin kita nggak objektif lihat bukti. Nah, ini dasar pendekatannya dia waktu menguliti klaim-klaim populer. Kayak teori astronot kunonya Erik von Däniken tahun 70-an itu. Sagan merasa justru karena taruhannya tinggi dan emosi kita main, kita harus nuntut bukti yang paling ketat. Ah ya, von Däniken. Ingatkan bukunya Chariots of the Gods? Itu kan laku keras banget di mana-mana. Dia lihat monumen kuno kayak piramida Giza, garis Nazca di Peru, atau patung Moai di Pulau Paska. Terus dia bilang, wah ini pasti kerjaan alien. Logikanya dia, manusia zaman dulu itu nggak mungkin lah bisa bikin yang sehebat itu sendiri. Orang jadi bertanya-tanya, Ya wajar banget lah bertanya-tanya. Bangunan kuno itu kan emang bikin kagum ya. Tapi, nah di sini skeptisismenya Sagan bekerja. Dia nunjukin kalau argumen von Däniken itu intinya cuma bilang, karena saya nggak kebayang gimana caranya, berarti mereka pasti nggak bisa. Gitu kan? Lebih dari itu, Sagan ngelihat ini sebagai sikap meremehkan. Bahkan bisa dibilang menghina kecerdasan dan kemampuan nenek moyang kita sendiri. iya juga ya. Ada kesan etnosentris gitu, seolah peradaban kuno, apalagi yang non-Eropa, nggak mungkin hebat tanpa bantuan luar. Padahal, buat piramida misalnya, bukti arkeologisnya banyak kok. Soal tekniknya, jalur landa yang dilumasi air, tuas, rol kayu, terus pengerahan tenaga kerja yang terorganisir. Bahkan ada catatan soal piramida pertama bikinan Imhotep itu, kan ada yang runtuh sebagian. Terus, desain berikutnya diubah buat perbaiki kesalahan. Itu kan kedengarannya kayak proses belajar manusia biasa ya, bukan kerjaan insinyur antar planet yang sempurna. Jadi bukan teknologi alien, tapi kecerdikan manusia gitu ya. Sama juga kayak garis Nazca yang katanya cuma bisa dilihat dari langit itu. Atau patung Moai yang beratnya minta ampun itu. Von Däniken nanya, buat apa gambar segede itu kalau bukan buat dilihat pesawat alien? nah iya itu. Padahal peneliti modern udah nunjukin kalau garis Nazca itu bisa direncanain dan dibuat skalanya dari darat pakai teknik survei sederhana, mungkin pakai model kecil gitu buat panduan, jadi nggak perlu lihat dari atas buat bikinnya. Terus soal Moai di Pulau Paskah, Sagan nunjuk ke eksperimennya Thor Heyerdahl dan yang lain. Mereka berhasil loh cuma pakai kayu, tali sama tenaga manusia tanpa logam atau roda. Mindahin bahkan diriin replika Moai dalam dan hargai kemampuan leluhur kita. Sagan ngelihat ini contoh klasik gimana kita bisa salah tafsir sesuatu yang belum kita pahami sebagai bukti campur tangan luar biasa atau supernatural. Oke, jelas banget untuk klaim-klaim kuno itu. Nah, sekarang kita geser ke fenomena yang mungkin lebih dekat nih sama pengalaman Anda pendengar, UFO. Atau sekarang sering disebut UAP ya, Unidentified Aerial Phenomena. Sagan juga dalami laporan-laporan modern ini kan. Apa sih syaratnya biar laporan UFO itu bisa dianggap yakinin menurut standarnya dia? Sagan itu dia punya dua syarat kunci. Dan ini harus barengan terpenuhinya. Ini penting. Pertama, laporannya harus dari sumber yang sangat bisa diandalkan. Idealnya sih nggak cuma satu orang ya, tapi banyak saksi independen, kredibel, mungkin terlatih kayak pilot atau operator radar, dan nggak punya motif aneh-aneh.
Jadi nggak bisa cuma satu orang lihat ya? Kurang kuat bobotnya kalau cuma satu. Kedua, nah ini, fenomena yang dilaporin itu harus benar-benar aneh, eksotis, atau nunjukin karakteristik yang secara fundamental nggak bisa dijelasin sama fenomena alam atau teknologi manusia yang kita tahu. Cuma lihat cahaya aneh di langit malam aja itu nggak cukup. Soalnya bisa macam-macam banget penjelasannya. Dan setelah dia selidiki banyak kasus nih, apa temuannya Sagan? Ternyata kebanyakan laporan UFO itu penjelasannya biasa aja ya. Betul sekali. Setelah diselidiki lebih lanjut, sama pihak berwenang atau peneliti independen, banyak banget laporan UFO itu ternyata ya bulan yang kelihatan aneh karena atmosfer, planet terang kayak Venus pas lagi terang-terangnya, balon cuaca, Balon cuaca sering banget ya disebut. ya kan bisa terbang tinggi banget tuh dan mantulin cahaya matahari. Atau bisa juga gerombolan serangga malam, awan lentikular yang bentuknya kayak piring, pesawat biasa yang terbangnya aneh, pesawat militer rahasia, meteor terang, atau ya bahkan hoaks yang disengaja. Sagan cerita kasus terkenal George Adamski itu loh, tahun 40-an 50-an. Oh iya, yang ngaku ketemu orang Venus ya. Iya, Adamski ngaku sering ketemu makhluk Venus, berambut pirang panjang, pakai jubah putih, bijaksana banget, turun dari piring terbang klasik. Dia punya foto-fotonya lagi. Foto yang katanya mirip tutup pendingin air atau kap lampu gantung itu kan. Ya, analisisnya sih gitu, kelihatan mencurigakan. Tapi yang lebih penting dari fotonya yang meragukan itu, ya fakta ilmiah soal Venus. Seperti yang Anda singgung tadi, bahkan di zaman Adamski aja udah ada indikasi kuat. Dan sekarang kita tahu pasti, Venus itu kayak neraka. Suhunya kan sekitar 480 derajat Celcius ya, panas banget buat lelehin timah. Atmosfernya asam sulfat pekat. Jauh banget dari tempat jalan-jalan santai buat makhluk berjubah putih ya. Jauh banget. Jadi kasus Adamski ini contoh klasik gimana klaim luar biasa itu seringkali nggak cuma kurang bukti kuat, tapi malah bertentangan langsung sama sains yang udah mapan. Agak lucu juga ya ngebayangin UFO canggih tapi dibikin dari kap lampu. Ironis ya jadinya. Tapi yang paling nonjol buat Sagan, dan ini poin penting banget nih, dari jutaan laporan UFO sejak tahun 1947 itu, nggak ada satupun bukti fisik yang benar-benar nggak bisa dibantah dan tahan uji secara ilmiah. Nah, ini dia. Nggak ada serpihan logam aneh dari pesawat alien jatuh, nggak ada artefak teknologi maju yang nggak bisa dijelasin, nggak ada rekaman data jelas yang nunjukin manuver mustahil. Yang kita punya cuma cerita saksi mata yang bisa aja salah lihat kan, terus foto burem yang bisa dipalsuin atau salah tafsir sama video goyang yang sering ambigu. Jumlah laporannya banyak banget, tapi bukti fisiknya nol besar. Kontras banget ya. Ketiadaan bukti fisik ini signifikan banget loh. Coba deh bandingin sama fenomena lain. Misalnya, meteorit. Kita tahu, batu dari luar angkasa jatuh ke bumi kan? Kenapa? Karena kita punya ribuan sampel fisik, bisa dianalisis di lab, komposisinya jelas beda sama batu bumi. Kalau emang bumi ini rutin didatengin pesawat alien, apalagi kalau ada yang jatuh atau interaksi fisik, ya secara statistik harusnya kita udah nemu jejak fisik yang jauh lebih jelas dong, daripada cuma cerita sama gambar burem. Ketiadaan ini, menurut Sagan, itu data yang kuat juga, meskipun sifatnya negatif. Ada satu cerita spesifik yang Sagan bagiin, yang benar-benar nunjukin betapa gampangnya kita salah lihat, bahkan pas kita yakin banget. Ini soal polisi patroli jalan raya di New Mexico tahun 50-an. Iya, polisi ini ceritanya orangnya jujur, kredibel, terus kenal banget sama daerah patrolinya. Suatu hari nih, pas dia lagi nyetir di jalan desa yang sepi dan udah biasa dia lewatin, dia lihat sesuatu yang bikin kaget. Di ladang gitu nggak jauh dari jalan, ada objek metalik gede, berkilauan kena matahari, bentuknya kayak piring terbang klasik, kayak lagi mendarat atau terbang rendah gitu. Wah, Dia berhenti, dia amatin bener-bener, dan dia yakin banget sama yang dia lihat. Ini bukan pesawat biasa, bukan balon, bukan apapun yang pernah dia lihat. saking yakinnya dia sampai pakai radio kan buat hubungi pangkalan udara atau lab terdekat. Sagan nyebut Los Alamos ya kalau nggak salah. Betul. Laporannya detail banget, terus datang dari saksi yang dianggap kredibel, polisi kan. Jadi ilmuwan di sana tertarik. Mereka sampai dapat izin pakai helikopter, terus langsung terbang ke lokasi yang ditunjuk polisi itu. Dari udara, beneran kelihatan.
Objek metalik gede berkilauan persis kayak kata polisi. Bentuknya emang aneh dari jauh. Mereka makin semangat dong, terus mendaratkan helikopter dekat situ. Buru-buru deketin objek misterius itu buat investigasi. Tapi pas mereka makin deket, mereka lihat ada petani lagi kerja pakai traktor di ladang itu. Kelihatan tenang aja gitu, kayak nggak keganggu sama piring terbang gede di dekatnya. Para ilmuwan nyamperin petani itu terus nanya semangat, "Bapak, tahu nggak itu benda apa?" Sambil nunjuk ke objek metalik itu. Petani itu diem bentang, nengok ke arah yang ditunjuk, terus dengan santainya lihat lagi ke ilmuwan dan bilang, "Oh itu silo gandum baru saya, baru dipasang kemarin." ternyata silo gandum, silo baru dari logam mengkinat. Mungkin jenis atau desainnya belum familiar buat polisi itu ya. Terus dari sudut dan jarak tertentu kena sinar matahari, bentuknya bisa ditalahartikan jadi sesuatu yang eksotis. Persis. Ini contoh klasik banget gimana orang yang paling tulus, jujur, kredibel pun bisa salah tafsir sesuatu yang sebenarnya biasa tapi nggak familiar. Apalagi kalau kondisi cahaya atau sudutnya pas. Ini bukan berarti polisinya bohong ya, tapi nunjukin betapa licinnya persepsi kita itu. Nah, pengalaman kayak gini nih, ditambah penyelidikan ratusan kasus lain yang ujung-ujungnya penjelasannya biasa aja atau buktinya nggak kuat, itu yang bawa Sagan ke konsep menarik yang dia sebut post-judice. Ini beda ya sama prasangka atau prejudice. Prejudice itu kan nilai orang atau sesuatu sebelum lihat bukti. Biasanya berdasarkan stereotip atau asumsi aja. Oke. Kalau post-judice, sebaliknya. Ini penilaian yang terbentuk setelah kita periksa banyak bukti dalam satu kategori kasus. Misalnya nih, setelah lihat pola berulang ratusan laporan UFO, ternyata penjelasannya biasa aja. Kita secara alami jadi punya semacam ekspektasi atau post-judice. Ekspektasi bahwa laporan berikutnya kemungkinan besar ya penjelasannya bakal serupa juga. Jadi kayak kesimpulan sementara gitu ya, berdasarkan pengalaman? Betul. Ini bukan berarti nutup diri dari kemungkinan baru loh ya. Tapi ini kesimpulan tentatif berdasarkan pengalaman empiris. Sikap skeptis ini nuntut klaim luar biasa, kayak kunjungan alien, harus didukung bukti luar biasa juga. Bukan cuma cerita atau anomali visual aja. Dan post-judice ini nyambung juga ya sama psikologi kita yang lain. Kita itu cenderung lebih suka cerita yang heboh daripada penjelasan yang ngebosenin. Sagan ceritakan, pernah suatu malam dekat Harvard, dia sama orang-orang lihat cahaya aneh di langit. Langsung heboh dong suasana, orang bisik-bisik, itu pasti pesawat alien. Sagan, yang namanya ilmuwan, penasaran, nggak langsung percaya. Dia pulang bentar, ambil teropong, balik lagi, terus amati bener-bener. Ternyata itu pesawat cuaca gede punya angkatan udara. Mungkin jenisnya nggak biasa dilihat orang awam. Terbang pakai lampu sorot yang terang banget. Nah begitu Sagan umumin identifikasi yang cukup pasti ini ke kerumunan, semua orang malah kelihatan kecewa. kecewa ya. Iya. Mereka bubar sambil bergumam, "Oh, cuma pesawat. Cerita potensial, saya lihat UFO di atas Harvard itu jelas jauh lebih seru kan? Lebih bikin semangat, lebih pantas diceritain daripada saya lihat pesawat terbang biasa." Keinginan bawaan kita buat percaya sama sesuatu yang lebih besar, lebih aneh, lebih misterius dari hidup sehari-hari inilah, kata Sagan, yang jadi bensin utama populernya cerita rakyat makhluk luar angkasa, walaupun buktinya minim banget. Keinginan buat percaya ini bawa kita ke studi kasus yang kuat banget yang dibahas Sagan. Diambil dari buku psikologi sosial klasik, When Prophecy Fails. Ini bukan soal alien langsung sih, tapi soal mekanisme psikologis keyakinan yang relevan banget. Studinya ngamatin kelompok kecil di Minneapolis tahun 1950-an. Kelompok ini pusatnya seorang ibu rumah tangga yang percaya dia nerima pesan lewat tulisan otomatis gitu dari makhluk luar angkasa super maju dari planet fiktif, namanya Clarion. Makhluk-makhluk ini kadang diidentifikasi sebagai Yesus atau figur kosmik lain kayak Sananda, bawa kabar penting, bakal ada bencana gede, banjir besar yang bakal tenggelamin sebagian besar Amerika tanggal 21 Desember tahun itu. Tapi ada kabar baik buat kelompok kecil ini. Apa tuh kabar baiknya? Mereka, para pengikut setia, bakal diselamatin tepat sebelum bencana sama piring terbang dari Clarion. Yang menarik, anggotanya ini bukan orang aneh atau gimana loh. Ada dokter juga di situ yang setelah diperiksa psikiater karena keluarganya khawatir, dinyatakan waras secara klinis, cuma yaitu, megang beberapa gagasan yang nggak biasa. Mereka siap-siapnya serius banget ya.
Jual harta, tinggalin kerjaan, bahkan lepasin kancing logam dari baju katanya. Iya, katanya logam bahaya di piring terbang. Terus mereka dapat instruksi spesifik soal waktu dan tempat jemputan piring terbangnya. Mereka kumpul di rumah pemimpinnya pas malam penuh harap, nunggu. Tapi jam demi jam lewat, piring terbangnya nggak muncul-muncul. Dan tanggal 21 Desember lewat aja, tanpa banjir besar yang diramalin. Nubuatnya gagal total ya, secara spektakuler. Nah, di sini nih bagian paling menarik dan relevannya sama argumen Sagan. Gimana reaksi kelompok ini pas keyakinan intinya dimentahkan telak gitu? Apa mereka bubar sambil ngaku salah? Ternyata enggak. Malah sebaliknya. Dalam beberapa jam dan hari berikutnya, mereka malah bikin serangkaian penjelasan ad hoc. Maksudnya, penjelasan yang dibuat-buat setelah kejadian, buat merasionalisasi kegagalan itu dan mempertahankan keyakinan mereka. Ini contoh klasik banget dari apa yang disebut Festinger sebagai pengurangan disonansi kognitif. Disonansi kognitif ya. Rasa nggak nyaman pas keyakinan kuat nabrak bukti nyata gitu. Betul. Rasa nggak nyaman psikologis itu. Penjelasannya itu benar-benar nunjukin daya cipta manusia buat mempertahankan keyakinan ya. Macam-macam banget. Ada yang bilang mungkin salah tafsir pesan dari Clarion, mungkin iman mereka kurang kuat jadi penyelamatan batal, mungkin ini cuma latihan atau ujian dari alien, mungkin tanggalnya salah, harusnya tahun depan, atau nah ini paling dramatis, justru karena iman mereka kuat banget malam itu, Tuhan atau alien mutusin batalin bencananya buat selamatin dunia. Hahaha, iya. Jadi mereka bukan salah, malah jadi penyelamat tanpa sadar gitu ya. Luar biasa. Tepat. Sagan nunjukin gimana penjelasan-penjelasan ini, walau kelihatan gak masuk akal dari luar ya, tapi penting banget secara psikologis buat anggota kelompok. Mereka nunjukin keengganan yang kuat banget buat ubar keyakinan yang udah dalam banget. Apalagi keyakinan yang bikin mereka udah berkorban banyak kan? Kayak pekerjaan, harta, reputasi. Nah, dukungan sosial dalam kelompok jadi penting banget di sini. Saling nguatin gitu ya. Ya, kalau sendirian mungkin goyah ya, lihat bukti gitu. Tapi kalau dikelilingi orang lain yang sama-sama percaya dan saling nguatin rasionalisasinya, keyakinan itu bisa bertahan. Bahkan bisa makin kuat. Festinger DKK juga nyatet menariknya, kelompok ini awalnya nggak punya pemimpin karismatik yang ambisius banget gitu. Keyakinannya tumbuh lebih organik aja antar anggota biasa. Terus, Sagan yang pas spekulasi menarik nih. Gimana kalau skenarionya beda dikit? Gimana kalau kelompok Clarion ini punya pemimpin yang lebih pintar, lebih jago rekrut anggota baru, atau bikin rasionalisasi kegagalan? Atau gimana kalau kebetulan aja nih, pas salah satu tanggal ramalan mereka, ada penampakan UFO yang spektakuler banget? Misalnya uji coba pesawat rahasia atau fenomena alam langka gitu ya? Iya, Sagan berspekulasi bisa jadi agama Clarion ini berkembang jadi sesuatu yang jauh lebih besar, lebih terorganisir, dan bertahan lebih lama. Mungkin jadi cikal bakal agama baru. Nah, di titik ini, Sagan secara eksplisit narik benang merahnya ke pertanyaan yang lebih besar soal evolusi agama secara umum. Dia ngelihat mekanisme psikologis yang kelihatan jelas banget di studi kasus kultus Clarion ini. Kayak rasionalisasi gagalnya nubuat, penyesuaian keyakinan pas ketemu bukti lawan, pentingnya komunitas buat jaga keyakinan kolektif, potensi tafsir ulang teks atau pesan awal. Itu semua dia lihat sebagai cerminan proses-proses yang mungkin aja terjadi dalam sejarah pembentukan dan perkembangan banyak agama yang sekarang udah mapan, baik yang kuno maupun yang relatif modern. Penting dicatat ya, Sagan ini nggak nyerang agama tertentu secara spesifik. Dia juga nggak bilang semua agama sama kayak kultus Clarion. Tapi dia pakai contoh-contoh ajaran atau klaim historis dari beberapa tradisi agama mapan yang menurut dia nunjukin pola psikologi serupa dalam hadapi tantangan bukti atau gagalnya prediksi. Contohnya apa aja tuh yang dia singgung? Dia nyebut beberapa sih secara singkat, misalnya, prediksi akhir dunia tahun 1914 oleh kelompok saksi Yehua. Pas kiamat fisik nggak terjadi, ajarannya terus ditafsir ulang jadi akhir dunia secara spiritual atau dimulainya masa akhir yang nggak kelihatan di tahun 1914. Oh, jadi diinterpretasi ulang ya? Iya. Contoh lain, klaim di beberapa gerakan kalau penyakit tertentu itu murni psikogenik atau karena kurang iman. Terus klaim penemuan lempengan emas berisi tulisan suci oleh Joseph Smith, tapi lempengan aslinya nggak ada buat diperiksa independen. Atau klaim soal kemampuan levitasi atau mujizat lain karena kekuatan iman tapi susah diverifikasi objektif. Buat Sagan, pola rasionalisasi atau kurangnya bukti yang bisa diuji independen ini ngingetin sama dinamika di kultus Clarion tadi.
Sagan juga ngangkat isu penting banget soal jarak waktu. Iya, semakin jauh rentang waktunya antara kejadian awal suatu agama atau klaim-klaimnya sama masa sekarang, semakin susah kan buat verifikasi independen? Detail-detail yang mungkin awalnya agak aneh, kontradiktif, atau bahkan bikin malu pengikut awal, itu bisa pelan-pelan atau sengaja diubah, dihalusin, ditafsir ulang. Atau bahkan dihilangin sama sekali ya? Bisa jadi. Seiring cerita itu turun-temurun, apalagi kalau penyebaran ceritanya dikontrol sama kelompok yang punya kepentingan jaga narasi tertentu. Untuk ini, Sagan pakai analogi sekuler yang kuat banget. Nasib Leon Trotsky di sejarah resmi Uni Soviet. Trotsky kan tokoh kunci revolusi Rusia ya, orang kedua setelah Lenin. Tapi setelah dia beda paham terus kalah sama Stalin, dia dihapus sistematis dari catatan sejarah Soviet. Iya, fotonya diedit, perannya dikecilin atau dihilangin di buku teks. Ya, kalau manipulasi sejarah kayak gitu bisa terjadi di peristiwa sekuler yang relatif baru dalam hitungan dekade aja, bayangin potensi perubahan narasi yang bisa terjadi di cerita-cerita agama selama ratusan atau ribuan tahun. Apalagi kalau ceritanya awalnya nyebar di kalangan terbatas dan bukti fisiknya mungkin langka atau udah hilang. Dia juga ngutip filsuf pencerahan Skotlandia David Hume. Hume nulis di abad 18 soal susahnya buktiin klaim mukjizat atau kejadian supernatural secara logis. Argumen Hume simpelnya gini, kita harus selalu nimbang mana yang lebih mungkin terjadi. Pelanggaran hukum alam yang belum pernah ada sebelumnya, mukjizat, atau saksi matanya salah, ketipu, atau bohong. Masuk akal juga ya. Juga ngamatin kalau agama-agama baru itu sering muncul dan dapat pijakan awal di masa atau di kalangan masyarakat yang mungkin kurang punya tradisi kritis yang kuat. Atau di antara orang-orang yang lebih gampang percaya klaim luar biasa. Baru deh setelah agamanya mapan secara sosial dan institusi, bukti-bukti awal atau ketiadaannya jadi lebih susah diakses atau diperdebatkan secara terbuka dan objektif. Jadi apa nih, intisari atau pesan utama yang mau Sagan sampaikan lewat pembahasan cerita rakyat alien dan kaitannya sama agama di bab 5 ini? Buat saya sih ini kedengarannya kayak panggilan kuat banget buat kita semua, buat terapin pemikiran kritis dan skeptisisme yang sehat. Terutama, dan ini penting, pada klaim-klaim yang nyentuh emosi kita paling dalam. Atau pada gagasan yang pengen banget kita anggap bener. Dia bahkan pakai analogi yang membumi banget, beli mobil bekas. Bener banget, analogi mobil bekas itu efektif banget. Pas Anda mau beli mobil bekas, Anda kan nggak, atau sebaiknya nggak langsung percaya aja sama omongan manis penjualnya, yang bilang mobilnya kondisi sempurna, jarang dipakai, punya nenek-nenek. Anda juga nggak cuma ngandelin harapan atau keinginan Anda buat cepat punya mobil, kan? Pasti dicek dulu lah ya. Pasti. Anda lakuin semacam uji tuntas atau due diligence. Mungkin nendang bannya, buka kap mesin, cek oli, dengerin suara mesin, lihat catatan servis. Mungkin bawa teman yang ngerti mesin atau bawa ke bengkel independen buat dicek lebih teliti. Anda otomatis skeptis kan? Karena nggak mau ketipu dan rugi uang. Nah, pertanyaan retoris Sagan tuh gini. Kalau kita bisa seteliti itu, seskeptis itu, senuntut bukti itu buat urusan yang relatif biasa, kayak beli mobil bekas, bukankah seharusnya kita terapin standar skeptisisme yang minimal sama tingginya, bahkan mungkin jauh lebih tinggi, pas kita hadapi pertanyaan terbesar dan paling fundamental dalam hidup? Pertanyaan soal asal-usul alam semesta ya? Iya, terus hakikat keberadaan kita, gimana kita harus hidup, soal etika, moralitas, apa yang terjadi setelah mati, dan gimana posisi manusia di alam semesta yang luas ini. Penting nih buat ditekankan lagi, skeptisisme yang Sagan anjurkan ini bukan sinisme buta atau nolak mentah-mentah semua yang belum terbukti ya. Ini lebih kayak metode, sebuah disiplin intelektual gitu. Intinya adalah nuntut bobot bukti harus sepadan sama kadar keluar biasaan klaimnya. Makin aneh klaimnya, makin kuat bukti yang dibutuhin ya. Tepat! Semakin luar biasa, semakin revolusioner, semakin nabrak pemahaman kita sekarang, sebuah klaim, mau itu soal alien, kekuatan psikis, mujizat ilahi, atau hakikat realitas, maka semakin kuat, semakin ketat, semakin gak terbantahkan juga bukti yang harus kita minta sebelum kita terima itu sebagai kebenaran. Ini jantungnya metode ilmiah. Yang buat Sagan bukan cuma alat buat sains aja, tapi juga semacam disiplin spiritual yang tinggi. Karena nuntut kejujuran intelektual yang radikal dalam usaha kita pahami alam semesta dan tempat kita di dalamnya.
Jadi, penelusuran kita di bab 5 kuliah Gifford Sagan ini benar-benar nunjukin sesuatu yang menarik ya. Ngaji cerita rakyat, makhluk luar angkasa pakai kacamata skeptis kayak yang dia lakuin, ternyata nggak cuma bantu kita nilai klaim spesifik soal UFO atau astronot kuno aja. Lebih dari itu, ini kayak ngasih kita cermin buat lihat cara kerja keyakinan manusia secara umum. Gimana narasi-narasi tertentu, mau soal alien atau lainnya, bisa kuat banget resonansinya sama harapan, ketakutan, dan kerinduan kita akan makna atau keajaiban. Iya juga. Dan gimana mekanisme psikologis yang sama rasionalisasi, pengaruh komunitas, tafsir ulang, mungkin aja berperan dalam cara pemikiran agama terbentuk dan berkembang sepanjang sejarah. Ini semua ujung-ujungnya ninggalin kita sama satu pertanyaan reflektif nih, yang dibangun langsung dari pendekatannya Sagan yang menantang tapi jujur ini. Pertanyaan ini bukan buat dijawab sekarang sih, tapi mungkin buat Anda bawa pulang dan renungkan. Gimana kalau kita coba dengan berani dan jujur secara intelektual, terapin jenis pemikiran kritis berbasis bukti yang sama, metode cek mobil bekas ala Sagan tadi, ke keyakinan kita sendiri yang paling dalam dan paling berharga. Ke keyakinan kita sendiri ya? Iya. Mau itu keyakinan soal alam semesta, soal masyarakat, soal diri kita sendiri, atau soal apa yang kita anggap sakral, mutlak, atau nggak perlu dipertanyakan lagi. Apa ya yang mungkin bakal kita temukan? Atau pertanyakan kembali kalau kita benar-benar lakuin itu. Sebuah pemikiran yang menantang memang untuk Anda renungkan. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.